Udah mulai ya? Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Yatnyani dengan NIM 25130611016 sebagai mahasiswa baru semester 1 jurusan Ilmu Komunikasi Hidup. Sebelumnya, mohon izin dengan saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, yakni Ibu Trisna. Ini rekam dari kamera laptop, kayaknya kurang efektif, jadi kita pindah ke layar HP ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan apa saja yang saya dapatkan dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia ini dalam 16 kali pertemuan kurang lebih, dan saya juga akan menceritakan sedikit pengalaman saya dalam mengikuti mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Tadi juga saya sudah berkenalan dan saya rangkum semuanya ini dalam satu PowerPoint. Oke, yang pertama ini ada slide pertama, saya mengikuti mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia ini di perdananya itu pada tanggal 24 September tahun 2025, yang dimana perdananya mata kuliah ini dilaksanakan di kampus Ratna Denpasar. Ini secara luring ya, jadi menurut saya ini pengalaman saya yang cukup keren dalam menjalani mata kuliah, karena jarang juga ada mata kuliah yang menjalankan perdananya melalui luring seperti itu. Dan saya mempelajari waktu itu pengantar Sistem Komunikasi Indonesia, saya sudah jelaskan di sana. Dan dari situ saya juga dapat manfaatnya, yang dimana saya jadi tahu bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki kebiasaan atau sistem atau bagaimana ya cara berkomunikasinya mereka antar sesama masyarakat seperti itu. Jadi ada juga kita waktu itu mempelajari bagaimana adaptasinya masyarakat Indonesia dari komunikasi dari sistem komunikasi dari era digital dari era tradisional ke era digital seperti itu. Ada di 1 Oktober 2025 kita membahas media massa di Indonesia, dan kita juga sempat mengerjakan studi kasus di sana. Dan ini mana kalau saya sempat ingat-ingat, kita jadi tahu bahwa gimana itu peran media itu sebagai penyampai informasi dan pembentuk opini publik, yang dimana dari berita-berita yang sudah dinaikkan dari sosmed-sosmed atau era digital kita bilangnya itu bisa membentuk sebuah perspektif baru atau opini publik dalam satu hal konteks atau satu hal berita seperti itu. Dan ini juga bermanfaat buat saya bahwasanya dengan era digital ini tuh peran media itu tuh cukup membuat saya itu open minded, karena seluas itu ada beberapa hal banyak yang perlu saya ketahui dari media ini seperti itu. Ada 15 Oktober 2025 yang pertemuan ketiga, yang dimana kita membahas komunikasi politik Indonesia, yang dimana kita di sini saya mempelajari bahwa bagaimana kalau misalnya kita ngomongin politik nggak jauh dari kampanye ya, waktu itu kita bahas kampanye. Jadi kayak gimana para paslon-paslon itu berlomba-lomba untuk menyampaikan kampanyenya dalam melalui kampanye langsung atau dari kampanye melalui via digital, yang dimana sosial media kan udah bermarak banget ya, jadi banyak banget berita-berita yang naik atau sebelumnya dari paslon-paslon itu yang naik dan membentuk sebuah opini baru dari publik. Gimana ini cukup bermanfaat juga ya buat saya dan buat masyarakat Indonesia juga, karena dari sini pun kita bisa menilai bagaimana dari paslon itu untuk nantinya apakah dia bisa memimpin atau tidaknya dari konten-konten yang kita konsumsi dari media-media yang membahas politik ini seperti itu. Jadi kita bisa tahu bagaimana kondisi Indonesia sekarang, gimana kalau misalnya kita bahas di konteks berita pemerintah. 2 Oktober 2025 kita presentasi studi kasus dan sempat juga kayak membahas sistem komunikasi desa dan kota ya. Jadi ini juga menurut saya cukup menarik materinya, karena bukan kita juga, tapi saya tentunya ya, terutama untuk saya juga akhirnya tahu bagaimana komunikasi di desa dan di kota itu perbedaannya seperti apa. Desa itu cukup cenderung lebih masih ke era-era tradisional dibandingkan dengan di kota. Jadi kalau di desa itu masih kalau saya bilang sih bukan belum maju, tapi tidak banyak orang yang mengerti teknologi, di mana teknologi itu termasuk dari media telepon atau media HP. Jadi seperti itu. Jadi di 5 November 2025 yang membahas regulasi dan kebijakan komunikasi di Indonesia. Jadi yang dimana kalau misalnya saya ingat waktu itu saya dapat di bagaimana aturan-aturan Indonesia yang mengatur media dan pers dalam komunikasi digital. Jadi ada undang-undangnya tersendiri, ada UU ITE juga yang saya ingat gitu. Jadi buat saya manfaatnya itu cukup buat saya, karena saya juga tertarik dalam media pers itu. Saya juga cukup tertarik karena saya kedepannya pengen jadi wartawan. Dan ini ada presentasi kelompok 1 dari komunikasi era digital. Berjalannya waktu komunikasi itu udah nggak kayak dulu lagi, karena sekarang kan udah era modern ya. Jadi gimana kita sebagai masyarakat Indonesia itu mempelajari dan beradaptasi dalam era digital itu. Saya jadinya tahu gimana perkembangan kita sebagai masyarakat Indonesia atau masyarakat ya, gimana kita mengikuti perkembangan zaman yang ada seperti itu. Yaitu ada kelompok 2, dia presentasi dengan materi komunikasi dalam organisasi di Indonesia. Waktu itu nggak sempat nyatet, jadi mungkin komunikasi dalam organisasi di Indonesia ini juga dipelajari gimana manfaatnya itu dapat mengurangi miskomunikasi dalam sebuah organisasi. Jadi juga dengan 26 November 2025, dimana ini adalah presentasi kelompok 3, yaitu kelompok saya. Jadi saya mendapatkan materi komunikasi dalam iklan dan pemasaran, dan menurut saya ini waktu itu saya membahas bagaimana strategi kita dalam mengiklankan suatu produk dan pemasaran yang kita gunakan untuk kita branding ke semua orang, yang dimana kita juga memilih komunikasi apa saja yang bisa digunakan untuk dalam menjalankan iklan pemasaran ini. Dan menurut saya pertemuan yang ini mungkin ini adalah pertemuan yang kesekian dalam presentasi kelompok saya ini, dan ini menurut saya adalah pertemuan yang paling terkesan untuk saya dalam sejauh ini saya cukup terkesan, karena pada saat presentasi pagi itu saya mengalami kejadian yang cukup menyedihkan, karena saya waktu itu pas sebelum saya presentasi saya dapat kabar bahwa saya juga lagi ikut lomba dan saya kalah dalam lomba tersebut, dan di satu posisi saya juga harus presentasi, yang dimana pada waktu presentasi itu saya emosinya membludak. Jadi ketika orang bertanya, saya menekankan pada diri saya harus bisa jawab, saya harus cepat selesai presentasi ini, karena saya sedih banget waktu itu. Jadi kayak menurut saya presentasi kelompok saya sejauh ini dari kelompok yang lain, menurut saya sendiri kelompok saya paling bagus dari kelompok yang lain-lainnya. Mungkin mohon izin berbangga sama kelompok saya dan diri saya sendiri, dan merasa puas karena saya dan kelompok saya itu bisa menjalankan presentasi ini dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu lumayan, kalau misalnya bahasa sekarang tuh gong dan bagus-bagus itu pertanyaannya. Jadi lagi waktu itu ibu dosen pernah bilang kalau misalnya kita lihat dari kelompok mana yang paling bagus akan mendapatkan hadiah. Jadi mungkin dari situ saya dan teman-teman saya juga meningkatkan hasrat saya untuk belajar dalam menjalankan presentasi ini supaya lancar. Itu ada tanggal 3 Desember 2025, yaitu bulan ini, dan 10 Desember 2025 itu masih sama presentasi kelompok 4 dan kelompok 5, yang dimana itu ada opinion leader dalam komunikasi di Indonesia, dan ada komunikasi antar budaya di Indonesia. Ngertikan mungkin bagaimana tokoh itu berpengaruh, yang dimana itu bisa membentuk pola pikirnya masyarakat dalam cara memandang dalam satu hal gitu. Jadi dalam kita melihat public figure yang ada di media digital itu, di sini kita bisa mempelajari bagaimana cara kita memandang orang tersebut. Jadi pentingnya dalam mempelajari opinion leader dalam komunikasi di Indonesia seperti itu. Manfaatnya juga itu, biar kita juga bisa tahu gimana cara kita menerima pendapat dari public figure, dan bagaimana cara kita menerima dan cara kita berpikir kritis dalam opini yang sudah dipaparkan. 5. Komunikasi antar budaya di Indonesia, yang dimana itu
bisa mempengaruhi orang, bisa bagaimana perbedaan budaya itu dapat mempengaruhi cara orang dalam menyampaikan pesan. Jadi kita di Indonesia dengan berbagai macam daerah, logat, dan bahasa, kita bisa mempelajari bahwa komunikasi dari setiap daerah itu beda, yang dimana kita bisa juga jadikan manfaat, menjadikan itu sebagai acuan untuk menghargai satu sama lain, karena dalam setiap daerah itu mempunyai bahasa dan cara-cara berkomunikasinya sendiri yang patut kita hargain. Jadi pertemuan terakhir di semester ini yaitu 17 Desember 2025, yang dimana ini adalah presentasi dari kelompok 6 menilai kelebihan dan kekurangan sistem komunikasi yang ada, dan patut untuk kita karena kita jadinya punya sudut pandang dan perspektif sendiri bagaimana tentang sistem komunikasi di Indonesia. Kita bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama masyarakat atau sama Indonesia, ataupun kita cukup mengetahui bagaimana sistem berkomunikasi di Indonesia itu sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam 16 kurang lebih ini pertemuan di mata kuliah sistem komunikasi Indonesia. Saya mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam memaparkan materi. Saya tutup sampai di sini. Om Shanti 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 Om. Terima kasih.